Selamat pagi, siang, sore dan malam dimanapun sobat anime berada saat ini. Kembali lagi di channel Mimin yang masih belum badai, dan kece. Meski demikian masih tetap setia menyuguhkan alur cerita anime buat sobat anime nikmati bersama orang terkasih. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita markinton. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now... Nanami berkata kepada Itadori, bahwa ada dua teori tentang Mahito saat menghadapi Itadori. Yang pertama, serangan Mahito tidak berpengaruh terhadap Itadori, dan yang kedua ada alasan lainnya mengapa Mahito tidak membunuh Itadori. Yang jelas dua hal itu menguntungkan mereka dalam pertarungan. Pertarungan kembali dilanjutkan dengan kerjasama Nanami dan Itadori, hingga akhirnya Mahito terdesak dan mengeluarkan manusia yang telah diubah menjadi roh kutukan untuk memisahkan Itadori dan Nanami. Mahito memanfaatkan Itadori yang tidak tega membunuh manusia yang telah dia ubah menjadi roh kutukan. Namun rencana Mahito tidak berhasil. Itadori mengambil keputusan untuk membunuh roh kutukan tersebut, dan kembali bekerja sama dengan Nanami untuk membasmi Mahito. Dan ketika Mahito merasa akan mati, saat itulah dia melakukan sihir jujutsu perluasan penghalang, sehingga berhasil mengurung Nanami bersama dengan dirinya, sedangkan Itadori yang berada di luar, berusaha menembus tabir perluasan penghalang milik Mahito. Nanami yang berada di dalam tabir perluasan penghalang milik Mahito menyadari bahwa saat ini sama saja dia sedang berdiri di telapak tangan Mahito, yang mampu melancarkan jujutsu miliknya sesuka hati. Saat itulah Nanami teringat akan dirinya selama ini yang menjalani dua kehidupan, di mana dalam dunia manusia biasa, dia adalah pegawai kantoran yang hanya memikirkan uang. Namun ada kalanya dia juga menjadi penyihir jujutsu yang membasmi roh kutukan, seperti yang dilakukan saat dia menolong seorang gadis penjaga toko roti. Nanami yang merasa bahwa ini adalah akhir hidupnya berkata, bahwa dia sudah tidak punya penyesalan. Namun saat itu mendadak Itadori masuk menjebol tabir perluasan penghalang milik Mahito. Dan otomatis membuat Mahito menyentuh jiwa Sukuna, yang berada dalam diri Itadori, sehingga Sukuna yang sudah memperingatkan Mahito sebelumnya langsung bertindak terhadap Mahito. Tabir perluasan penghalang milik Mahito pun akhirnya pecah, dengan menyisakan Mahito yang terluka parah akibat ulas Sukuna. Itadori yang menyadari keadaan lalu segera menyusulkan serangannya terhadap Mahito. Namun Mahito yang juga menyadari kekalahannya, segera mengerahkan energi kutukan miliknya yang tersisa dengan membuat dirinya menggelembung. Kemudian ketika serangan Itadori datang, dan menghantam dirinya, seketika itu juga tubuhnya meledak. Namun Itadori sendiri menjadi bingung karena serangannya tidak menimbulkan dampak apapun, dan ternyata benar saja, Mahito mampu melarikan diri, dengan merubah tubuhnya menjadi kecil, dan masuk ke sela pembuangan air bawah tanah. Bahkan Nanami sendiri juga tidak mampu menangkap Mahito. Di saat yang bersamaan juga Nanami melihat Itadori jatuh pingsan. Nanami mengucapkan terima kasih pada Itadori karena telah menyelamatkan nyawanya saat berada dalam tabir perluasan penghalang milik Mahito. Tapi Itadori saat itu justru mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan pembunuhan lagi, dan dia sangat menyesalinya. Namun Nanami menjelaskan bahwa Itadori tidak perlu larut dalam penyesalan. Juga hal itu adalah resiko saat seseorang menjadi penyihir jujutsu. Sambil melangkah ke arah guru Gojo dan Nanami, Itadori pun bertekad, selama menjadi penyihir jujutsu, dia akan berusaha untuk tidak kalah lagi.